Sabonsai.art. 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 Hobi bonsai, sabonsai, sahobi. Oke, sahabat sabonsai, salam jumpa kembali di channel sabonsai.art. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sabonsai semua dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Oke, sahabat sabonsai, saat ini saya sudah ditemani trainer sabonsai, trainer kami, Mamang Omeng Pecungkluk. Sehat, Mamang? Sehat. Oke. Nah, saat ini kita akan mereview salah satu koleksi yang ada di kebun kita, si Grandong. Si Grandong ini, oke, setelah berpetualang dan lain-lain, kita akan mereview kembali perkembangannya seperti apa, nanti treatmentnya seperti apa. Kita akan bahas bersama Mang Omeng yang sudah setia menemani sahabat sabonsai semua. Oke, Mang Omeng. Ya. Nah, si Grandong ini perkembangannya sudah sampai di mana dan berapa lama nih? Kira-kira waktu treatment pada saat itu sampai sekarang merasa sudah cukup untuk ditreatment lagi? Ya, untuk keadaannya seperti ini dan untuk waktu treatment dari awal ya sekitar 3 bulanan lah. Nah, seperti ini keadaan sekarang. Keadaannya cukup subur, cukup sehat. Si pohonnya bisa dilihat dari daun yang mengkilap, dari pertumbuhan si pohonnya juga. Kira-kira selama 3 bulan kemarin ini perawatan si Grandong ini seperti apa, Mang Omeng nih di kebun sabonsai ini? Ya, untuk perawatan sih cukup simpel ya, tidak repot sih untuk di jenis waru atau si Grandong ini. Melakukan penyiraman ya minimal 1 hari sekali kalau yang di sudah pohon yang ada di pot. Nah, ini insek juga harus rutin ya, minimal di 2 minggu sekali untuk inseknya. Mang Omeng, untuk saat ini nih berdasarkan tadi hasil perkembangannya si Grandong ini untuk saat ini akan dilakukan treatment seperti apa nih, Mang Omeng nih? Ya, untuk treatment hari ini paling kita menambahkan pupuk lagi karena yang 3 bulan ini penambahan pupuk sama penseleksian cabang atau pengurangan mana yang harus dipilih atau yang enggak, sama paling ada sedikit wearing di Pengarahan. pengarahan. Nah, ini pertama-tama kita lepaskan dulu dari double potnya sambil pemotongan akar, terus diangkat dulu ya untuk ininya ya, akar udah tembus ke pot yang bawahnya perakarannya karena subur mungkin si pohonnya, dia cepat untuk akar sampai ke bawahnya itu harus dipotong dulu. Dan ini rutin ya untuk pemotongan. Kalau misalkan sahabat-sahabat pakai double pot ya minimal setiap treatment itu harus dipotong akar yang ke bawahnya. Nah, untuk pemotongan akar yang di atas yang di dalam pot itu ya paling untuk treatmentnya di 6 bulan sekali. Nah, sudah melakukan pemotongan, barusan kita tinggal pruning ya, melihat si percabangannya yang ke dalam. Soalnya untuk melihat percabangan kita harus pangkas si daunnya atau pruning. Kalau misalkan orang-orang bonsai bilang harus sampai gundul, pruning satu-satu pengurangan si daun.
Ini untuk treatment diusahakan setiap mau treatment itu harus di pruning. Jadi kita bisa tahu mana yang harus dipotong nanti untuk percabangannya, mana yang enggak. Nah, seperti ini untuk hasil pruningnya bisa dilihat kan untuk percabangannya. Setelah di pruning beres, paling kita menentukan mana cabang yang harus dipotong. Kalau yang cabangnya udah proporsi, udah memenuhi syarat kalau misalkan ini ngepen ya, untuk pengepenan cabang. Nah, bisa dilihat. Nah, ini untuk pemotongan cabang harus dikasih spare dulu atau opsi jangan dulu dipres untuk si percabangannya. Jadi dikasih spasi aja dulu. Itu fungsinya mendorong tumbuhnya tunas baru. Nah, sini sudah memenuhi persyaratan, saya seleksi untuk percabangannya. Nah, untuk di jenis waru diusahakan dilihat dulu titik-titik mata tunasnya. Jadi pemotongan itu di depan titik mata tunas diusahakan seperti itu. Nah, seperti ini. Ini kan ada mata tunasnya yang di atas. Jadi kita di depannya mata tunas itu sebagai cadangan juga, nanti jikalau si mata tunas itu tidak tumbuh seperti itu. Penyeleksian sudah beres, kita tinggal menambahkan pupuk. Nah, diusahakan dilubangi dulu untuk medianya karena si pot ini kan tidak dibongkar. Jadi saya cuma menambahkan si pupuknya saja. Diusahakan untuk si pupuk dalam pot ini yang slow release atau yang responnya lambat nih, untuk makanan pada si pohonnya. Penambahan si pupuk atau pemberian pupuknya sudah. Nah, jangan lupa yang di double potnya juga saya kasih pupuk juga biar nanti yang akar yang ke bawah cepat jurujusnya. Memberikan pupuk sudah, tinggal pengarahan nih, ada sedikit pengarahan atau wiring di cabang-cabang yang harus diarahkan. Ini seperlunya aja dulu untuk pengarahan cabang-cabangnya, mana yang harus di wiring atau yang enggak. Ini makanya saya nentukan yang harus di wiringnya sedikit sih yang ini, soalnya yang cabang-cabang yang lainnya sudah pas. Dan saya menggunakan double pot itu cukup efektif juga ya. Nah, sahabat bonsai, tadi setelah di treatment inilah hasilnya. Untuk saat ini si grandong ini bisa kita lihat di sini ada beberapa yang sudah dipotong dan tidak. Nah, berarti di sini dapat kita simpulkan bahwa penggunaan double pot ini cukup efektif dalam pemeliharaan selama fase pemeliharaan di kebun atau di galeri. Kalau misalnya dari sahabat-sahabat sabonsai sudah memiliki galeri, alangkah lebih bagusnya. Tapi ya karena di sabonsai kami masih di kebun istilahnya, begitu ya Momeng ya, masih merasa belum layak lah kalau kita kategorikan sebagai galeri gitu ya. Nah, ini kita masih pemula, belajar dan terus belajar. Nah, dari media mungkin sudah cukup efektif ya Pak Meng. Ini kemudian juga perawatan seperti yang sudah dijelaskan oleh trainer kita, ya paling dari segi penyiraman, insek dan cahaya matahari yang terutama harus full ya tersinari Pak Meng ya. Yang insek juga harus rutin lah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Wah, iya. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
Oke, nah itu sahabat bonsai, kan kita semedikan kembali, akan kita rawat kembali si grandong ini di kebun kami. Nah, bagaimana perkembangan nanti si grandong ini selanjutnya, apakah sudah cukup baik progres perkembangannya, bagaimana perantingannya, pencabangannya, proporsionalnya, ngepen ya kalau bahasa Hadi bonsai, rata-rata orang nyebutnya ngepen lah. Karena walaupun sudah sampai di perantingan tetap harus ngepen itu dijaga, diutamakan. Gitu mungkin Bang Omeng ya. Oke, sahabat bonsai, ikuti terus channel kami sabonsai.art. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel sabonsai.art. Oke, sabonsai, sahobi, hobi bonsai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe channel sabonsai.art.